Selamat datang di Cahaya Cerita, tempat di mana kisah-kisah drama penuh makna dan inspirasi hadir untuk menemani hari-hari Anda. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Kilauan. Pagi itu langit Jakarta begitu cerah. Sinar matahari menembus dedaunan pohon trembesi di sepanjang jalan perumahan elit. Burung-burung berkicau di antara pagar tinggi dan taman-taman tertata rapi. Di tengah suasana mewah itu, melintas seorang pria muda berpakaian lusuh, mendorong gerobak berisi tumpukan kardus, botol plastik, dan besi tua. Roda gerobaknya berdecit pelan di atas jalan aspal yang bersih. Kontras sekali dengan lingkungan sekitarnya. Namanya Raka. Tak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Bagi para penjaga dan penghuni komplek, ia hanyalah pemulung baru yang kadang datang pagi-pagi untuk mengambil barang bekas di tempat sampah warga. Wajahnya tampak tenang, meski kulitnya terkena debu dan peluh. Matanya dalam, memantulkan keteguhan seseorang yang sedang menahan sesuatu jauh lebih besar dari sekadar lelah. Ketika gerobaknya berhenti di depan sebuah rumah besar bergaya modern, rumah milik Kompol Sinta, pintu pagar otomatis terbuka. Dari dalam, keluar seorang wanita berambut pendek rapi, mengenakan seragam polisi lengkap dengan sepatu hitam mengilap. Sikapnya tegas, langkahnya cepat, dan wajahnya menunjukkan keangkuhan khas seseorang yang merasa berkuasa. Begitu melihat Raka berdiri di pinggir jalan dengan gerobak berdebu, ekspresi Sinta berubah. Alisnya menukik, bibirnya mengerucut jijik. "Hei!" serunya dengan nada tinggi. "Jangan dekat-dekat rumah saya. Nanti kotor. Mau saya panggil satpam?" Raka menatapnya sebentar, lalu menunduk sopan. Ia hanya tersenyum kecil tanpa berkata apapun. Suaranya tenang, meski hatinya sedikit perih. "Maaf, Bu, saya hanya lewat," ujarnya lembut. Sinta mendengus, membalikkan badan, lalu masuk ke mobil dinasnya. Tak lama kemudian suara mesin mobilnya menghilang di tikungan. Raka memandangi mobil itu sejenak, lalu menghela napas panjang. Dalam hati ia berbisik pelan. Ternyata benar, dunia tidak selalu menilai dari hati. Kadang pakaian dan debu di wajah lebih menentukan siapa kau di mata orang lain. Ia pun kembali mendorong gerobaknya perlahan, meninggalkan rumah megah itu, namun dengan tekad yang kian kuat. Tak ada yang tahu bahwa di balik penampilan pemulung itu, tersembunyi rahasia besar yang kelak akan mengguncang hidup semua orang di rumah tersebut. Sore itu, matahari mulai meredup di balik gedung-gedung tinggi Jakarta. Langit berwarna jingga keemasan, dan angin membawa aroma hujan yang sebentar lagi turun. Di sudut jalan perumahan mewah itu, seorang pemulung muda kembali muncul dengan gerobaknya yang sama, lusuh, berdebu, tapi kini berisi lebih banyak barang bekas. Dialah Raka, masih dengan wajah tenang dan langkah pasti. Hari ini bukan sekadar hari biasa baginya. Ia datang dengan satu tujuan, menguji hati wanita yang ingin ia jadikan istri. Raka berhenti di depan rumah megah milik keluarga Kompol Sinta, kakak dari Nadia, wanita lembut yang telah lama menempati hatinya. Ia ingin tahu, apakah cinta Nadia tetap tulus meski ia terlihat tak punya apa-apa. Dalam penyamaran sebagai pemulung, Raka mengetuk pagar pelan. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Muncul sosok Nadia, mengenakan dres sederhana warna biru muda. Rambutnya dikunci rapi. Wajahnya berseri namun tanpa heran melihat pemuda kumal di depan rumahnya. "Mas, haus ya? Tunggu sebentar," katanya lembut. Ia bergegas ke dalam, lalu kembali dengan sebotol air mineral dingin dan sebungkus roti. "Ini, diminum dulu. Cuacanya panas sekali," ucapnya tulus sambil tersenyum. Raka menerima pemberian itu dengan mata yang sedikit berkaca. "Terima kasih, Mbak. Semoga kebaikan Anda dibalas lebih besar," katanya pelan. Namun momen itu tak berlangsung lama. Dari dalam rumah terdengar suara sepatu menghentak. Kompol Sinta muncul dengan wajah kaget bercampur marah. "Nadia, kamu ngapain ngobrol sama orang itu?" bentaknya sambil menunjuk Raka dengan pandangan sinis. "Jangan sok baik sama orang jalanan. Lihat dia, kotor. Siapa tahu dia pura-pura minta tolong padahal mau maling." Nadia tertegun. "Mbak,
Jangan begitu, dia cuma minta minum. Jawabnya pelan. Sudah, masuk. Nanti tetangga lihat. Malu. Sinta menarik tangan adiknya ke dalam rumah dengan kasar. Raka menatap adegan itu dalam diam. Ia menahan napas, menekan amarah yang mulai membara. Tatapannya bukan benci, tapi kecewa. Ia tahu, cinta sejati bukan hanya soal kasih sayang antara dua hati, tapi juga tentang bagaimana seseorang bersikap terhadap orang yang tak berdaya. Saat pagar tertutup, Raka berbalik perlahan. Langkahnya pelan namun tegas. Dalam hati ia berkata lirih, belum waktunya, tapi ujian ini baru dimulai. Aku akan tahu siapa yang benar-benar mencintaiku, dan siapa yang hanya mencintai nama dan hartaku. Ia pun melangkah pergi, meninggalkan aroma sore dan hati yang masih menahan luka, namun juga tekad yang semakin kuat untuk melanjutkan ujian kesetiaan itu sampai akhir. Keesokan harinya, suasana rumah keluarga Nadia terasa lebih tegang dari biasanya. Sejak sore sebelumnya, ketika Nadia ketahuan memberi minum kepada pemulung yang lewat, ibunya, Bu Ratna, tampak tidak tenang. Wajahnya yang biasanya lembut kini berubah kaku. Ia duduk di ruang tamu berkarpet tebal, menatap jendela dengan tatapan penuh curiga, seolah sedang menunggu sesuatu. Dari luar pagar, Raka kembali muncul dalam penyamaran yang sama. Gerobaknya ia dorong perlahan, berhenti di dekat pohon mangga yang rimbun. Ia ingin sekadar melihat sekilas Nadia, wanita yang selama ini ia kagumi karena kelembutannya. Namun hari itu, ia justru mendengar sesuatu yang menusuk hatinya. Dari balik pagar besi, suara Bu Ratna terdengar jelas berbicara dengan Nadia. "Nat, kamu itu terlalu polos," kata Bu Ratna dengan nada pelan tapi tajam. "Zaman sekarang banyak laki-laki pura-pura miskin. Mereka datang dengan pakaian lusuh, katanya rendah hati, padahal niatnya entah apa. Ibu gak mau kamu dekat sama orang tak jelas, apalagi pemulung seperti itu." Nadia mencoba menenangkan ibunya. "Bu, dia cuma minta minum, gak lebih. Aku cuma kasihan, dia kelihatan capek." Namun Bu Ratna menggeleng keras. "Kasihan boleh, tapi jangan bodoh. Kita ini keluarga terhormat. Nat, kamu calon istri polisi, bukan orang sembarangan. Jangan sampai nama baik keluarga kita rusak hanya karena kamu terjebak rasa iba." Raka berdiri diam di balik pagar, tubuhnya kaku, matanya menatap kosong ke arah dalam rumah. Ucapan itu menancap seperti pisau di dada. Ia tidak marah, tapi hatinya terasa nyeri. Ia sadar, bukan hanya Sinta yang memandang rendah orang kecil, bahkan calon mertuanya pun menilai manusia dari penampilan luar. Ia menarik napas panjang, berusaha menahan diri. Dalam hatinya ia bergumam pelan, "Baiklah, kalau begitu, aku akan tahu sejauh mana mereka menilai manusia. Aku ingin tahu siapa yang tulus dan siapa yang hanya mencintai kebanggaan." Setelah beberapa saat, ia meninggalkan tempat itu perlahan, mendorong gerobaknya menembus senja. Angin sore berembus lembut membawa debu jalanan, tapi juga membawa tekad baru di hati Raka. Ujian ini bukan lagi sekadar tentang cinta, melainkan tentang harga diri dan kebenaran hati manusia. Satu hal yang ia yakini, kesetiaan sejati tidak akan goyah, bahkan di tengah hinaan dan salah paham. Seminggu telah berlalu sejak insiden di depan rumah. Kehidupan di keluarga Nadia berjalan seperti biasa, namun ada satu kabar besar yang membuat seluruh anggota keluarga sibuk, acara perkenalan calon menantu. Bu Ratna tampak bersemangat luar biasa. Ia memerintahkan asisten rumah tangga untuk membersihkan seluruh rumah, memoles perabot, bahkan memesan catering mewah. "Calon menantu kita ini katanya pengusaha muda sukses dari luar kota," katanya bangga. "Akhirnya, pilihan ibu tidak salah. Anak ibu akan menikah dengan pria terhormat." Nadia mendengarkan ucapan itu dengan perasaan campur aduk. Di dalam hatinya, masih terbayang wajah pemulung muda yang sopan itu. Entah mengapa, ada sesuatu dalam sorot mata pria itu yang terasa jujur dan hangat, tapi ia tak berani berbicara lagi tentangnya. Setiap kali ia menyebut pemulung, ibunya dan kakaknya langsung menatap tajam. Sore itu, tamu-tamu mulai berdatangan.
Ruang tamu dipenuhi tawa dan obrolan para kerabat. Kompol Sinta, yang selalu tampil percaya diri, berdiri di dekat pintu sambil memegang gelas jus, menatap ke arah luar rumah. Ia merasa penasaran, seperti ada firasat aneh. Beberapa menit kemudian, suara mobil mewah terdengar berhenti di depan rumah. Dari balik jendela, terlihat seorang sopir tua turun dan membuka pintu belakang. Semua mata tertuju ke arah mobil itu. Dari dalam keluar seorang pria muda berjas rapi warna abu tua, bersepatu mengilap, dengan wajah teduh dan postur tegap. Senyum ramahnya membuat semua tamu terdiam. Bu Ratna langsung berdiri dengan senyum lebar. "Oh, pasti ini calon menantu kita. Silakan masuk, Nak Raka," katanya riang. Namun begitu nama itu disebut, Sinta hampir menjatuhkan gelas dari tangannya. Tubuhnya kaku. Matanya membulat lebar. Ia mengenali wajah itu, terlalu jelas untuk dilupakan. Pria itu bukan orang asing. Ia adalah pemulung yang pernah ia hina di depan rumah. Raka melangkah masuk perlahan. Tatapannya tenang, langkahnya mantap. Setiap gerak tubuhnya memancarkan wibawa seorang pemimpin sejati. Ia menatap Sinta sekilas, lalu memberi senyum tipis yang membuat wanita itu semakin panik. Ruangan yang tadi riuh tiba-tiba sunyi. Semua orang menunggu penjelasan. Sinta berusaha menenangkan diri, tapi wajahnya sudah pucat. Raka menyalami satu persatu tamu, lalu berdiri di depan semua orang. "Terima kasih sudah mengundang saya," katanya dengan suara lembut tapi tegas. "Saya Raka Adiwangsa. Mungkin beberapa dari kalian sudah pernah melihat saya, tapi dalam keadaan berbeda." Sinta menelan ludah. Jantungnya berdegup keras. Ia tahu, rahasianya, dan kesombongannya akan segera terbuka. Dan malam itu, di ruang tamu yang mewah dan berkilau, awal dari pengungkapan besar pun dimulai. Ruangan besar yang tadinya dipenuhi tawa berubah menjadi sunyi begitu Raka berdiri di tengah-tengah tamu. Semua mata tertuju padanya. Tatapannya tenang, suaranya lembut tapi penuh wibawa. Ia tampak begitu berbeda dari sosok pemulung lusuh yang dulu sering mendorong gerobak di depan rumah itu. Kali ini, jasnya berkilau di bawah lampu gantung kristal, rambutnya tersisir rapi, dan setiap kata yang keluar dari mulutnya membawa kewibawaan yang tak bisa disangkal. "Perkenalkan," katanya sambil sedikit menunduk hormat. "Saya Raka Adiwangsa, Direktur Utama PT Andara Steel. Perusahaan kami bergerak di bidang konstruksi dan baja ringan. Mungkin beberapa dari Bapak dan Ibu pernah mendengar nama kami." Beberapa tamu saling berbisik. Wajah mereka menunjukkan keterkejutan. Nama perusahaan itu bukan nama kecil. PT Andara Steel dikenal luas sebagai salah satu perusahaan besar yang kerap bekerja sama dengan proyek pemerintah. Raka melanjutkan dengan tenang. "Saya datang ke sini bukan untuk pamer, bukan pula untuk membuktikan siapa saya. Saya hanya ingin melamar seorang wanita yang hatinya tulus dan lembut, Nadia, yang mampu melihat manusia bukan dari pakaiannya, tapi dari kebaikan hatinya." Semua mata langsung menatap ke arah Nadia, yang tampak menunduk dengan mata berkaca-kaca. Ia hampir tak percaya bahwa pria yang dulu memberinya sebotol air di depan rumahnya adalah orang yang kini berdiri gagah di hadapan keluarganya. Namun suasana hangat itu tiba-tiba berubah tegang ketika Raka mengalihkan pandangannya ke arah Sinta, sang polwan yang berdiri di ujung ruangan. Tatapannya tajam, tapi tetap beradab. "Saya masih ingat, Bu Polisi," katanya dengan nada tenang namun menusuk. "Anda bilang saya mengotori rumah ini." Ruangan langsung membeku. Tak ada satupun suara terdengar, kecuali detak jam di dinding yang berdentang lambat. Sinta terdiam. Wajahnya memucat, matanya menatap Raka dengan campuran malu, takut, dan penyesalan. Raka tak berniat mempermalukannya di depan umum, tapi setiap kata yang diucapkannya mengandung makna mendalam, sebuah pelajaran yang tak bisa disampaikan dengan kemarahan. "Kadang, kita terlalu cepat menilai seseorang dari debu di pakaiannya," ucapnya lagi pelan. "Padahal mungkin debu itu justru menyembunyikan emas di dalamnya." Beberapa tamu mengangguk pelan. Sinta menundukkan kepala, tangannya menggenggam erat gelas yang ia pegang, berusaha menahan air mata. Malam itu, semua orang di ruangan itu belajar sesuatu yang tak akan mereka lupakan,
bahwa kehormatan bukan diukur dari seragam, pangkat, atau harta, melainkan dari kerendahan hati dan cara memperlakukan sesama. Malam itu, rumah keluarga Sinta terasa hening. Tak ada lagi suara tawa tamu seperti beberapa jam sebelumnya. Setelah acara lamaran usai dan semua orang pulang, Sinta duduk di kamarnya dalam diam. Lampu meja kecil memantulkan bayangan wajahnya di cermin. Wajah seorang wanita yang biasanya tegas, kini tampak rapuh dan kehilangan arah. Di dalam kepalanya, kata-kata Raka terus berputar, menembus pikirannya yang sombong. Kadang, kita terlalu cepat menilai seseorang dari debu di pakaiannya, padahal mungkin debu itu justru menyembunyikan emas di dalamnya. Kalimat itu seperti tamparan keras. Sinta menatap dirinya di cermin. Seragam polisi yang tergantung rapi di lemari kini tampak berbeda, bukan lagi lambang kebanggaan, melainkan pengingat kesalahannya. Ia menyentuh lambang Polri di dadanya dan berbisik lirih. "Kenapa aku bisa seangkuh itu? Bukankah tugasku melindungi, bukan menghina?" Air matanya jatuh satu persatu, menodai wajah yang biasanya tanpa ekspresi. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sinta merasa kecil. Ia baru menyadari bahwa rasa hormat tak bisa dibeli dengan pangkat atau seragam, melainkan dengan kerendahan hati. Keesokan paginya, setelah semalam tak tidur, Sinta memberanikan diri datang ke kantor pusat PT Andara Steel. Ia mengenakan seragam lengkap, tapi langkahnya ragu. Para resepsionis memandangnya heran ketika ia meminta bertemu Raka Adiwangsa secara langsung. Setelah menunggu beberapa saat, pintu ruangan besar terbuka. Raka muncul dengan senyum ramah. "Silakan duduk, Bu Sinta," katanya sopan. Sinta menunduk dalam-dalam. "Saya datang bukan sebagai polisi, tapi sebagai manusia yang bersalah. Saya mohon maaf, Pak Raka. Saya sudah merendahkan Anda, menilai dari tampilan, bukan dari hati." Raka menatapnya lembut. "Saya sudah maafkan sejak lama," jawabnya tenang. "Tapi semoga ini jadi pelajaran, bahwa tidak ada manusia yang hina hanya karena ia kotor atau miskin. Hati yang sombong jauh lebih berdebu dari pakaian siapapun di jalan." Mendengar itu, Sinta tak mampu menahan air matanya. Ia menangis terseduh, bukan karena malu, tapi karena sadar betapa sempitnya hatinya selama ini. Di ruangan megah itu, seorang polwan yang dulu keras kini luluh, bukan oleh kekuasaan, tapi oleh kejujuran seorang pria sederhana yang menyamar sebagai pemulung. Hari itu, air mata penyesalan menjadi titik balik dalam hidup Sinta, air mata yang membersihkan debu kesombongan dari hatinya sendiri. Hari yang dinanti pun tiba. Udara pagi terasa sejuk, langit biru tanpa awan, seolah alam turut memberkati momen bahagia itu. Di rumah keluarga Nadia, para tamu sudah mulai berdatangan. Dekorasi bunga putih dan emas menghiasi ruangan, menciptakan suasana hangat namun anggun. Kali ini bukan sekadar pertemuan biasa. Raka secara resmi datang untuk melamar Nadia. Raka datang mengenakan setelan jas berwarna krem lembut. Wajahnya terlihat tenang, memancarkan ketulusan yang membuat semua orang terdiam kagum. Di sampingnya berdiri kedua orang tuanya yang datang dari luar kota. Sederhana tapi berwibawa. Mereka bukan keluarga kaya raya, namun jelas terlihat bahwa mereka dibesarkan dalam kejujuran dan kerja keras. Bu Ratna yang dulu memandang rendah Raka kini duduk dengan gugup. Ia bahkan tak berani menatap mata pria itu. Dalam hatinya, ada penyesalan yang begitu dalam. Ia pernah menilai anak muda ini hanya dari gerobak dan debu di bajunya. Ketika suasana mulai hening, Raka berdiri di tengah ruangan. Suaranya tenang namun penuh makna. "Saya datang bukan membawa harta melimpah," katanya dengan nada mantap. "Tapi saya membawa niat dan tanggung jawab. Saya ingin membangun rumah bukan dari harta, tapi dari kepercayaan. Karena rumah yang dibangun dengan cinta dan saling menghargai akan jauh lebih kuat daripada rumah yang berdiri karena uang." Nadia menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, di balik semua ujian dan penyamaran, pria di hadapannya adalah seseorang yang tulus mencintainya, bukan untuk pamer, tapi untuk menguji hati. Dengan lembut ia mengangguk, lalu menjawab, "Aku menerimanya, Mas. Karena cinta tanpa kepercayaan tak akan pernah bertahan."
Para tamu bertepuk tangan pelan. Di sudut ruangan, Sinta berdiri diam. Ia mengenakan pakaian sipil sederhana, berbeda dari biasanya yang selalu tampil gagah dalam seragam. Tatapannya lembut, penuh keharuan. Ia menatap adiknya dengan bangga, lalu menatap Raka dengan rasa hormat yang tulus. Dalam hatinya, ia tahu, ia telah belajar banyak dari pria ini. Sementara itu, Bu Ratna menundukkan kepala, menatap lantai dengan mata yang mulai basah. Tak ada kata yang bisa ia ucapkan selain bisikan lirih. "Maafkan ibu, nak." Acara lamaran itu tak hanya menjadi momen kebahagiaan, tetapi juga menjadi pembuktian cinta yang diuji. Cinta yang bertahan meski diguncang kesalahpahaman, kesombongan, dan perbedaan derajat. Dan di antara senyum, air mata, dan bunga-bunga yang harum, satu pelajaran besar terpatri dalam hati semua yang hadir, bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang paling kaya, melainkan siapa yang paling tulus menjaga hati. Waktu berjalan cepat. Beberapa bulan setelah lamaran Raka dan Nadia berlangsung, suasana di lingkungan perumahan itu tak lagi sama. Ada satu perubahan yang paling mencolok, bukan pada rumah, bukan pada taman, tapi pada sikap kompol Sinta. Wanita yang dulu dikenal keras, angkuh, dan sulit didekati kini menjadi sosok yang ramah dan rendah hati. Setiap pagi, setelah pulang dari dinas, Sinta sering terlihat berjalan di sekitar kompleks membawa tas berisi makanan dan air mineral. Ia berhenti di tempat sampah besar di ujung jalan, menyapa para pemulung dengan senyum tulus. "Silakan, Pak, ini buat makan siang," katanya lembut sambil menyerahkan bungkusan nasi. Para pemulung yang dulu takut padanya kini menyapanya dengan hormat. "Terima kasih, Bu Polisi," jawab mereka. Tak ada lagi nada sombong dalam suaranya. Tak ada tatapan merendahkan. Seragam yang dulu ia kenakan dengan rasa bangga kini terasa seperti pengingat tanggung jawab, bukan kekuasaan. Ia mengerti bahwa pangkat bukanlah alasan untuk tinggi hati, melainkan kesempatan untuk melayani. Setiap kali Sinta melihat seorang pemuda lusuh di pinggir jalan, hatinya bergetar. Dalam benaknya, wajah Raka selalu muncul. Pria yang dulu ia hina sebagai pemulung, tapi ternyata seorang bos muda yang berhati emas. Malam-malamnya kini tak lagi diisi kesombongan, melainkan doa dan renungan. Di ruang kamarnya, ia menatap langit-langit dan berbisik lirih, "Terima kasih, Tuhan, karena aku dipermalukan untuk disadarkan. Jika hari itu Raka tidak datang dalam wujud seorang pemulung, mungkin aku takkan pernah tahu seberapa kerdil hatiku." Kisah Raka dan Sinta pun menjadi perbincangan di seluruh kompleks. Warga menceritakannya dengan kekaguman, tentang seorang bos muda yang menyamar demi menguji hati calon keluarga, dan seorang polwan yang akhirnya menangis karena kesombongannya sendiri. Bagi Sinta, pertemuan itu bukan sekadar kenangan, tapi titik balik kehidupan. Ia belajar bahwa setiap manusia, tak peduli seberapa tinggi jabatannya, tetap sama di mata Tuhan. Yang membedakan hanyalah hati dan perbuatannya terhadap sesama. Dan sejak hari itu, setiap kali Sinta menatap dirinya di cermin, ia tak lagi melihat seorang polisi yang berwibawa, melainkan seorang manusia yang akhirnya menemukan arti sejati dari kerendahan hati dan kemanusiaan.